Talk, Friday Talk. Halo, kembali lagi dalam program podcast Antara Friday Talk, di mana obrolan kali ini kita akan membahas salah satu tema tentang ibu kota baru, yaitu yang akan dibangun di Kalimantan, dan kita langsung kehadiran salah satu seniman yang sangat terkenal, di mana ini akan menentukan nanti desain Indonesia ke depan, khususnya di desain Istana Negaranya akan seperti apa, dan akan menjadi sepertinya satu-satunya di dunia yang akan memiliki nilai keunikan salah satunya. Dan kita sambut yang sudah hadir di sini, yaitu Pak Nyoman Nuarta. Gimana kabarnya Pak Nyoman? Selamat pagi, baik, sehat kok. Wah, Pak Nyoman kelihatan segar dan sehat sekali nih Pak. Pak, langsung aja nih Pak, kita akan ngobrol nih Pak mengenai desain Istana Ibu Kota Negara yang baru nantinya. Khususnya desain istananya yang ternyata memiliki arsitek keindahan tersendiri Pak. Desainnya yang bagaimana merepresentasikan dari Indonesia yang mewakili ribuan suku ya Pak di Indonesia, yang akhirnya salah satunya di desainnya. Nah, ini boleh diceritakan Pak filosofi dari desainnya sendiri ini nanti Istana Negara di Ibu Kota Negara yang baru seperti apa Pak? Baik, begini. Saya mengambil bentuk Garuda yang kita sederhanakan gitu ya. Karena saya yakin orang Indonesia itu memahami Garuda, karena kebetulan lambang bangsa kita kan Garuda. Burung Garuda. Nah, kita sepakat itu kan. Dan juga kita lihat bahwa kita ini memiliki suku bangsa itu sampai 1.300 katanya. Luar biasa banyaknya itu kayak kita nggak hafal lah. Ya. Nah, kenapa saya ngambil Garuda itu? Di luar kebiasaan biasanya kan orang-orang ngambil rumah-rumah adat ya. Untuk mewakili representasi tiap daerah. Kan rumah adat itu yang menonjol kurang lebih ada 5, mungkin 10 rumah adat lah di Indonesia dari 1.300. Iya. Di samping itu kita membuat Istana Nusantara. Iya. Jadi seluruh harus mewakili. Ya. Kalau nanti salah satu saya pilih, misalnya gitu ya, kita pilih rumah Toraja, bagus-bagus itu, Padang atau Batak atau dari apa namanya NTT itu kan, atau Bali, nah Jawa, terus yang sekian ribu lagi itu dikemanain? Nanti merasa dominasinya ini. Betul, karena kita bukan membuat kantor gubernur yang mewakili daerah. Ya, daerahnya. Jadi kita ini secara nasional harus bahagia melihat bangunan itu satu dasar ya. Nah, saya berpikir cukup lama juga, ini kayaknya yang paling pas Garuda nih. Dan kenyataannya setelah kita pilih Garuda, hampir saya tidak dengar kemarahan dari suku-suku teman-teman kita gitu. Karena merasa ya kita sepakat udah itu ya. Tidak ada etnosentris. Nah, nggak ada itu. Dan juga sadar saya mendesain ibu kota, istana ibu kota yang harus dimiliki merasa sama gitu ya. Itu sehingga gejolak tuh nggak ada. Yang marah itu kan ada, yang bukan suku-suku itu. Suku, tapi lain lah. Kelompok lah ya Pak. Kelompok lah, kepentingannya berbeda. Karena begini, mengerjakan istana ini adalah suatu pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Membuat suatu istana negara harus tampak Indonesia, kekhasannya begitu. Dia harus tampak modern, dia bisa menyerap kebutuhan yang diperlukan oleh istana itu. Misalnya ruangnya itu perlu berapa gitu ya. Nah, itu semua terakomodir dalam bentuk itu, bahkan berlebih. Jadi kantornya itu kantor presiden itu, yang khusus Garuda itu kantor presiden, dipakai kantor presiden. Itu malah di dalam gedungnya, di dalam perut Garuda tuh, di bagian sayap terutama itu ada tamannya. Oh, ada taman. Ada taman dengan pohon-pohon yang segala macam. Itu khusus ruangan presiden. Nah, itu jadi misalnya Pak Presiden pengen rapat di bawah pohon gitu, itu di dalam gedung bisa. Ada tamannya, ada nuansa hijaunya Pak. Dan gini, sekarang ini kan kita harus berpikir seperti ini nih, tempat saya ini kan dipenuhi dengan kehijauan. Kita kan sudah sadar lah,
Saya ini 33 tahun yang lalu loh, ya sudah menanam pohon segala macam dengan kesadaran bahwa pohon-pohon tertentu itu kan bisa memproduksi oksigen cukup besar, misalnya bambu, apalagi itu pohon bungur. Betul. Ya. Nah itu karena kita pada saat itu kan uang nggak punya dan segala macamnya, yang kita paling kita yakini itu ya nanam pohon lah biar segar gitu. Kan waktu itu belum ada namanya solar cell. Tapi kita sudah, ini mertua saya sudah pasang kincir angin. Ya. Tapi kincir angin itu baterainya kan gede banget. Dan mahal. Misalnya 15 juta modalnya dulu itu ya. Terus itu kan baru bisa 500 watt. Tapi emang dari awal Pak Nyoman untuk diberi challenge untuk membuat green yang berbasis hijau, atau memang sebenarnya itu bukan challenge, memang saya begitu hidup itu. Bawaannya, seperti Anda lihat di sini kan, ya. Mungkin, karakternya Pak Nyoman seperti itu berarti ya Pak? Saya tidak bisa lepas, saya tidak bisa lepas dengan hijau tadi itu. Dan kebetulan sekarang kan gema masalah green design itu kan baru-baru aja. Sedangkan saya berbicara begini sudah 33 tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena saya terus terang belum menemukan pada saat itu teknologi yang bisa mengurangi efek rumah kaca itu. Ya. Saya lihat yang paling realistis buat saya yaitu tanam pohon sebanyak-banyaknya. Kembali ke alam ya berarti. Ya, ini kita punya pohon besar-besar tuh 3.000 loh. 4.000 loh. Udah pernah dicatat tuh, pot 4.000. Ya belum termasuk pakis-pakisan atau pisang-pisangan itu ya, bambu. Ya, jadi kesombongan saya itu. Jadi jangan coba-coba ngelawan saya itu ngomong masalah, meremehkan saya masalah green design. Saya sudah lama, dia mungkin belum lahir itu. Ya. Sekarang memang begini, untuk menghemat AC segala macam seperti ini gitu kan, kita nggak pakai AC. Sekarang kita di Bandung, di kamar saya itu pakai AC untuk mengatur kelembabannya aja. Ya, kadang-kadang kan lembab di Bandung itu karena rumah saya itu agak di bawah tanah gitu, permukaan tanah. Nah coba ngatur itu. Selebihnya sudah nyaman. Ya, orang lain kepanasan, di tempat saya ini lumayan. Nah kita berpikir untuk istana ini juga seperti itu. Bagaimana nanti kita bisa menghemat energi. Ya. Dan kita ketahui di sana tempatnya, daerahnya cukup panas. Karena apa? Itu kan ada khatulistiwa. Khatulistiwa dan juga anginnya di sana kalau nggak salah ya, itu baru 7 knot. Jadi 7 knot itu kan antara iya dan tidak angin itu, dan lebih banyak saya kalau kita lihat mati angin. Nah sehingga agak lembab ya, dan di situ laut kan, pinggir laut gitu. Lautnya pun tidak berangin. Beda berarti, dengan di samudra gitu ya. Dari 12 bangunan ya Pak, 12 desain berarti. Dengan desain utamanya adalah burung Garuda yang merupakan istana negara. Bukan, itu justru kantor presiden. Kantor presiden. Istana depannya. Nah, dengan 12 bangunan ini yang dengan berkonsep green design dan bahkan melibatkan sekitar 70 ahli ya Pak? 70 ahli dari mulai arsiteknya, kemudian ada interior, ada landscaper, ada ahli sekarang itu entah ahli apa namanya ya, yang ahli green design lah gitu disebut tuh ada semua. Berapa lama itu Pak merumuskan ini cukup panjang. Itu kan kita dinyatakan dipilih itu sebelum COVID. Setelah COVID ya? Sebelum COVID. Nah, sebelum COVID, setelah gitu COVID tiba-tiba ya. Kita berhubungan susah. Ya, hanya melalui Zoom gitu. Itu kurang lebih ya 1,5 tahun kali itu ya kita terlibat itu. Tapi ya nggak bisa asistensi. Ya. Karena soal istana ini kan sedikit banyak kaitannya dengan Pak Presiden. Ya, beliau setuju nggak dengan desain seperti ini gitu kan? Kenapa harus gede? Bukan kita pengen gede-gede bangunannya segitu-gitu.
tapi hijaunya yang banyak. Karena Pak Presiden minta supaya ada botanical garden. Itu langsung Pak Presiden yang Oh iya, langsung ke saya bicara itu. Friday Talk. Friday Talk.